Jadi dari dua direktur yang kebetulan di rumah sakit pemerintah semua ya, itu memang menunjukkan bahwa pengaruh COVID ini bisa sampai ke revisi Renstra. Ya. Dan tadi Bu Putu juga sudah memberikan banyak semacam masukan secara konseptual ya untuk teori-teori Renstra ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan minta audiens ya, terutama dari rumah sakit swasta nih. Apakah ada dari rumah sakit swasta yang ingin membahas mengenai benar nggak kita harus sampai mereview ke Renstra yang ada nih? Nah, di sini saya lihat sudah ada beberapa teman ya, misalnya rumah sakit swasta, Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah, Medistra, Masjid Immanuel, Hermina. Ini banyak nih. Ada komentar nggak dari swasta nih? Silakan dulu sebelum nanti kita masuk ke bebas ya. Silakan dari swasta dulu, ada yang mau membahas? Kita coba dari Medistra misalnya. Maju dulu. Baik, Bob. Ya, Terima kasih. Jadi memang ini situasi yang sangat dilematis ya buat rumah sakit swasta khususnya ya. Tapi saya yakin rumah sakit pemerintah juga khususnya yang BLUD ya serupa 11-12 lah dengan rumah sakit swasta gitu ya. Karena mereka juga sekarang sudah harus fleksibilitasnya itu hampir sama dengan rumah sakit swasta. Jadi intinya menurut saya ini ketika situasi seperti ini ya rumah sakit harus sangat fleksibel sekali dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi Renstra yang mungkin dia lintas tahun gitu ya, ini kita harus berbicara lebih pendek lagi jadinya. Jadi mungkin bisa rencana triwulanan yang harus kita susun melihat kondisi yang sekarang dulu. Misalnya sebagai contoh, dalam 2 minggu belakangan ini kita sangat berubah sekali dari new normal yang selalu dengung-dengungkan, tetapi begitu angka konfirmasi positifnya naik, itu udah mulai lagi. Jadi kita seperti apa ya? Seperti poco-poco, Prof, maju mundur gitu. Jadi ini juga yang harus disikapi oleh internal rumah sakit. Bagaimana membaca keadaan ini agar sesuai dengan kondisi yang dialami dan kemampuan rumah sakit untuk beradaptasi dengan itu. Jadi kita juga nggak bisa lepas dari kemampuan rumah sakit. Kemampuan tentu banyak faktor di sana. Ya, ada permodalan, ada sumber daya manusia, ada pemilik, ada macam-macam stakeholder di situ, stakeholder yang terkait. Gitu. Jadi ini mungkin model yang seperti ini yang kita nggak bisa fix betul ya. Jadi tadi misalnya ada 2 Renstra misalnya gitu. Ya mungkin bisa dicoba atau mungkin bisa lebih dari 2 Renstra, tapi kita punya skenario-skenario yang sangat tergantung pada kondisi saat itu gitu. Jadi misalnya kondisi jangankan 3 bulan ke depan, sebulan ke depan, 2 minggu ke depan kita belum punya gambaran seperti apa. Nah mungkin ini yang perlu dipahamkan, Prof, untuk teman-teman rumah sakit bahwa ini memang situasinya ini sangat situasional sekali. Jadi kita perkembangan itu sangat cepat. Jadi adaptasi kita pun harus betul-betul sangat dinamis ya, sangat fleksibel gitu untuk bisa mengikuti keadaan ini. Ya jangan sampai rumah sakit sudah terpatok dengan suatu perencanaan yang baku dan susah untuk mengikuti keadaan gitu, susah untuk dirubah. Nah ini juga kesulitan tersendiri yang perlu teman-teman bisa pahami gitu. Mungkin itu dulu, Prof, sebagai provokasi untuk diskusi kita, Prof. Ya, makasih Pak Fajar ya. Nah ini jadi satu isu kunci sejak kemarin ya. Hari Rabu Bu Pila membahas mengenai business continuity. Ya. Nah mungkin yang Pak Fajar katakan tadi memang terkait dengan business continuity yang dalam waktu 3-4 bulan ke depan ini betul-betul begitu dinamis ya. Dinamis sekali. Kita masuk pada suatu era yang tidak bisa diprediksi. Memang ini dari pendekatan teori manajemen ya, konsep manajemen ya. Nah, apakah masa 3 bulan ini memang kita tidak punya plan sama sekali? Ya. Yang kemarin Bu Bila katakan bisnis continuity-nya memang plan ya bisa berubah-berubah. Tapi ketika nanti melewati masa tadi, masa ini ya, masa puncak ini atau kita udah mulai menatap ke new normal betul. Ya. Nah ini pertanyaan Mbak Putu tekankan apakah
harus ke sana. Nah, jadi Mbak Putu gimana? Dan Bu Bila mungkin masih ada di sini ya. Bu Bila ada ya? Bisa nggak? Ini agak susah Pak, mengomentari bagaimana transisi ini berjalan dari suatu situasi yang pandemik berubah ke normal atau the new normal ini. Mungkin Mbak Putu dan Bu Bila bisa disusun nggak? Ya, mungkin saya ya, sekarang Bu Bila. Ya Pak. Jadi memang masa transisi ini justru di sinilah memang rumah sakit itu memang harus memperhatikan dari mulai awal dimulainya pandemi sampai ke 4 bulan ini situasinya seperti apa. Jadi masing-masing daerah itu kan memang berbeda-beda. Jadi misalnya mungkin di daerah Jogja cenderung lebih aman dibandingkan dengan di Jakarta. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah Jakarta atau ada rumah sakit yang sudah kolaps, dia memang harus benar-benar menghitung. Jadi selama dalam 4 bulan ini berapa banyak sih kerugian yang sudah dilakukan dan berapa besar penurunan yang artinya penurunan pemasukan dalam rumah sakit itu, dalam bisnis rumah sakit itu seberapa jauh. Sehingga ini bisa diperhitungkan. Memang masa transisinya, justru di masa transisi inilah kita perlu benar-benar menghitung berapa besar kerugian atau risk assessment kita itu tadi, kita hitung kemudian berapa misalnya jumlah kematian berapa, jumlah jumlah pasien-pasien yang masuk dengan COVID itu berapa persen, kemudian jumlah yang non-COVID berapa persen, penurunan berapa persen. Ini nanti kita hitung bahwa ternyata risikonya ini risikonya misalnya analisis risikonya sampai kepada yang titik yang hitam. Kemudian setelah itu kita lihat biayanya itu, business impact analisisnya. Kita lihat di mana-mana saja sih wilayah-wilayah di rumah sakit kita itu yang memang cenderung harus menyiapkan search-nya tadi itu ya. Jadi misalnya di IGD ternyata memang membutuhkan kelebihan terhadap jumlah dari kebutuhan SDM. Kebutuhan SDM ini kan banyak ya, kita rinci satu persatu. Jadi memang dalam penghitungan analisis risiko dan business impact analysis ini memang nggak bisa sebentar ya, kita memang menghitungnya itu benar-benar. Jadi di IGD itu jumlah dari SDM kita itu berapa banyak. Kemudian kebutuhan untuk SDM kita itu apa-apa saja, dari mulai kebutuhan APD-nya, kebutuhan. Nah ini nanti kita hitung lagi, oh ternyata sekian persen dari penurunan ini kira-kira berapa banyak yang harus kita butuhkan. Nah dari sini baru kita mau bisa menyelesaikan untuk kita rinci dulu top risk yang memang benar-benar risiko yang tertinggi yang di rumah sakit kita itu apa-apa saja. Sehingga itu yang membuat rencana untuk anggaran kita itu, oh ternyata belanja ABC yang harus kita lebih tinggikan. Tetapi ternyata pengurangan dari dari rumah sakit kita ini sampai 50%. Nah kira-kira 50% ini cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang. Nah ini yang kita perhitungkan sekian persennya nanti untuk 4 bulan ke depan dengan trennya seperti apa kira-kira di wilayah kita sendiri. Jadi memang nggak serta-merta bisa langsung menghitungnya, harus kita dari awal. Jadi dari awal, dari mulai pertama, makanya perencanaan di HDP, kalau memang memiliki HDP, kalaupun tidak, artinya dari awal kita hitung dulu kerugian atau berapa besar yang sudah kita pakai, berapa banyak, kemudian penurunan pasien kita berapa banyak, nanti persennya untuk setahun ke depan seperti apa, gitu kira-kira Pak. Ya, tadi ya disampaikan Pak Fajar memang menarik ya. Dan mungkin ini belum sampai ke tadi yang Mbak Putu ya, tapi dalam fase di sini itu memang menarik, apakah kita itu sempat merencana tidak? Nah, di sini apakah kita ya sifatnya lebih ke arah apa yang kita sebut sebagai keputusan-keputusan yang cepat, tapi tidak ada perencanaan yang detail. Nah, ini memang sekali lagi itu tergantung pada situasi masing-masing. Ya. Namun ada istilah BCP ya, Business Continuity Plan, yang kita harus perhatikan ya. Oke, Mbak Putu ada komentar mengenai dari Bu Bila dan Pak Fajar ya. Jadi bagaimana transisinya dari BCP ke merevisi Renstra ini gimana? Iya, jadi kalau dalam konteks pandemi COVID ini kan kita tidak tahu kapan pandemiknya akan berakhir. Jadi kita juga sulit untuk menentukan sebenarnya kita tuh sekarang oke lah, sekarang masa transisi, tapi sampai kapan kita masa transisi. Jadi daripada kita nunggu-nunggu itu, memang sebaiknya kita segera action. Makanya kemarin Prof. Hans yang menyampaikan bahwa seorang direktur itu harus berani, itu satu syarat bagi seorang direktur, ya salah satunya ini, kita segera berani untuk memutuskan apakah kita akan mengubah
rencana kita mereview dan segera menetapkan tujuan baru atau bagaimana. Nah, tentu saja keberanian ini bukan keberanian yang asal gitu ya, tapi ditunjang dengan data-data dan analisis yang kuat. Jadi kalau tim rumah sakit ada tim yang kompeten untuk melakukan analisis data dan sebagainya, itu sebenarnya cukup membantu untuk direktur dalam memberikan menentukan arah mana yang ini. Karena setiap analisis data itu tentu akan menghasilkan informasi. Salah satu informasinya misalnya gini, kita menganalisis historical data, termasuk karena ini kan singkat ya, waktunya cuma beberapa bulan yang perubahan yang luar biasa, sehingga ini kalau kita bandingkan dengan historical data beberapa tahun lalu, sebagaimana biasanya kita menyusun resra, ini tentu tidak apple to apple untuk kita bandingkan. Tapi ini akan bisa menjadi suatu bahan pertimbangan untuk kita melakukan projection ke depan, karena kita bisa, misalnya kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir gitu kan. Jadi tentu saja situasi yang terjadi dalam 3 bulan ini kurang lebih masih akan terus terjadi. Mungkin tinggal angkanya saja yang kita harus pakai estimasi berbagai macam model yang bisa kita gunakan, tools yang bisa kita gunakan untuk bisa memproyeksikan angka-angka ini ke depan gitu. Tapi yang jelas historical data kita yang sebelum pandemik itu tidak bisa 100% kita jadikan lagi sebagai pegangan untuk membuat perencanaan ke depan. Menurut saya seperti itu, Prof. Laksono. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit, Pak Laksono. Ya. Jadi memang kalau situasi yang seperti ini, yang seperti tidak bisa kita pegang, itu akan jauh lebih baik kita merencanakan di awal. Kalaupun nanti sampai di titik berikutnya ternyata tidak sampai 1 tahun misalnya ya pandemi ini sudah selesai, itu kan tidak artinya tidak membuat kita menjadi kebingungan. Tapi kalau misalnya kita tidak merencanakan dari awal sekarang dan ternyata pandemi ini sampai 2 tahun dengan situasi 4 bulan ini masih terus sampai ke depan, ini kan membuat kita tetap akan kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah sakit. Mungkin itu. Prof, komen sedikit, Prof. Jadi barangkali ini dalam tatanan praktis, kami ini dari Maret, April, Mei ini kan dalam keadaan respon cepat gitu, Prof. Jadi di tatanan praktis kami membentuk Satgas memang. Jadi Satgas ini ada ketuanya dari Komite PPI, kemudian langsung Direktur Utama yang mengendalikan. Sehingga keuntungan kami yang lain adalah dari sisi belanja, kita punya mekanisme belanja yang lebih cepat. Jadi dalam hal pembelian APD dari Direktur Utama bisa langsung menunjuk ke PPK dan pejabat pengadaan untuk segera belanja. Dibandingkan dalam keadaan normal, kami mesti ada usulan dari user. Nah ini kebetulan memang alhamdulillahnya ada mekanisme untuk belanja dalam waktu cepat. Sehingga kami diuntungkan oleh situasi ini. Walaupun memang kalau kita bicara tadi rencana, di situasi yang gawat darurat 3 bulan ini memang segala rencana itu tidak sesuai. Sehingga memang disitulah saya pikir Mobius Loop yang dengan POPDOC-nya itu jadi menjadi guidance barangkali kita untuk mengambil decision. Itu barangkali, Prof. Jadi setelah itu kami memang dimulai Juni ini mulai membuat rencana yang lebih terstruktur dengan struktur baku rumah sakit yang mulai dari bidang pelayanan medik itu mulai yang tadinya ditangani oleh Satgas, sekarang mulai ditangani kembali oleh struktur normal rumah sakit gitu, Prof. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke chat itu ya. Pertama dari Bu Munatsih, pengembangan telemedicine, telekonsultasi untuk meningkatkan cakupan pasien. Apakah bisa kemudian diikuti kebijakan dari asuransi? Ya, ini. Nah, karena 80% pasiennya adalah asuransi. Bagaimana Mbak Putu? Komentar? Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Mulatsih ya. Kalau kita lihat di era pandemi COVID ini sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan beberapa surat edaran ya yang terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, di dalamnya ini salah satu yang diatur itu justru adalah bagaimana cara memanfaatkan sistem informasi ini untuk pelayanan telemedicine, Mbak. Bu, jadi sudah mulai dibahas. Cuman memang kalau menurut saya ini kita agak telat ya, karena sebenarnya telemedicine ini kan sebenarnya sudah agak lama digunakan oleh negara-negara tetangga kita. Kita telat mengadopsi ini karena berbagai hal.
Nah, sekarang dengan pandemik ini justru menurut saya adalah suatu momen untuk mendorong mempercepat implementasi telemedicine ini ke berbagai aspek pelayanan di rumah sakit. Karena ini lebih banyak menguntungkan bagi pasien maupun pemberi pelayanan daripada kerugian yang bisa ditimbulkan gitu ya. Ya oke lah ada masalah security, ada isu-isu keamanan dan sebagainya, tapi itu kan teknologi yang sebenarnya bisa berkembang, bisa tetap dijalankan. Jadi harusnya kita ini adalah suatu situasi yang tidak bisa kita tahan. Perkembangan teknologi ini kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, akan terus berjalan. Jadi rumah sakit, pemerintah harusnya merespon ini dengan mengembangkan berbagai instrumen yang bisa memudahkan pemberian pelayanan rumah sakit ke pasien, seperti itu. Kemudian ada juga dari Konsil Kedokteran Indonesia ini sebenarnya juga sudah mengeluarkan Perkonsil 74/2020 mengenai kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi di situ sudah diatur ya, walaupun yang bisa dilakukan lewat telemedicine ini memang masih sederhana-sederhana, tapi paling tidak ini sudah ada pintu masuknya, dan seharusnya ini juga disambung atau disambut oleh sistem pembiayaan kesehatan. Jadi harusnya kalau peraturan bahwa telemedicine itu boleh dilakukan, harusnya ya pembayaran juga dilakukan, karena itu adalah hak dari para pemberi pelayanan untuk memperoleh pendapatan dari pelayanan yang sudah dia berikan. Kalau menurut saya seperti itu. Makasih. Oke, iya, masih, ya. Kemudian ini, tapi dari asuransi memang belum begitu pasti ya, Mbak Putu ya, yang detailnya. Iya, ini masih tarik ulur juga sih Pak, dari peraturannya ini. Karena mungkin masalah kesulitan verifikasi dan hal-hal teknis seperti itu. Makanya perlu the new normal juga untuk BPJS ya. Nanti kita perlu bikin semacam betul sekali, Pak. Ya, dari Pak Ifrat. Pak Ifrat mungkin bisa dibuka aja Pak. Ini banyak hal yang menarik, coba. Silakan Pak Ifrat dibuka. Pak Ifrat, silakan. Ya Pak, ya terima kasih Prof. Ya. Halo. Sedikit sebenarnya terlalu juga, cuman saya ingin memberikan. Halo Prof. Halo, terlalu Pak. Ya. Patah-patah. Mungkin terlalu dekat mic Pak. Terlalu dekat mic nih. Coba agak mundur dikit. Halo. Ya. Silakan. Halo, ya. 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 Ya, baik. Jadi sebenarnya tidak perlu apa yang saya ingin. Oh, nggak dengar Pak, nggak dengar Pak. Oke, coba nanti ditulis saja Pak. Ada mungkin sambungannya nggak bagus ya, sambungannya. Iya. Oke, kita bahas dulu ya, terus ya. Mbak Putu ini rumah sakit sebaiknya melakukan review bisnis canvas modelnya. Juga value proposition, cost structure, dan revenue stream yang mungkin saja berubah. Sebenarnya penting untuk membantu rumah sakit dan membangun produk layanan berbasis pada forecasting demand yang efektif. Ya, silakan Pak Putu, dan apa itu bisnis canvas dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih Prof. Laksono. Mungkin nanti ini bisa disambung dengan Dr. Didi dan Dr. Arif juga untuk barangkali kalau sudah pernah mengimplementasikan bisnis model canvas ini. Kalau menurut kami sebagaimana yang kami tayangkan tadi, mungkin Mas Admin bisa tayangkan kembali slide saya tadi yang ada bisnis model canvas di slide 2 slide terakhir. Itu sebelum pandemik kita bisa lihat bahwa ini sebelum pandemik ya. Sebelum satu lagi. Ya. Jadi sebelum pandemik misalnya value proposition yang kita tawarkan atau nilai tambah yang kita tawarkan kepada customer kita misalnya adalah salah satunya adalah feeling at home ya, sebagaimana rumah sakit kan kemarin banyak rame-rame mempermak rawat inapnya sedemikian rupa supaya pasien itu senyaman mungkin dirawat di rumah sakit. Nah, kalau pasiennya nyaman kan komplain-komplain yang lain bisa sedikit diatasi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang mungkin itu sudah berubah karena pasien akan mengurangi keberadaannya di rumah sakit. Terbukti kan sekarang dengan pandemi ini kunjungan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap itu sangat menurun, bahkan ada yang menurun
30%, 40%, dan seterusnya. Ini kan luar biasa dampaknya kepada pendapatan atau revenue stream-nya rumah sakit yang tadinya ada pendapatan dari pasien itu sangat diandalkan untuk keberlangsungan bisnis rumah sakit, sekarang justru pendapatan itu menurun karena turunnya kunjungan. Nah ini yang tentu saja setelah pandemik, lanjut di slide satunya lagi, ya, setelah pandemik ini mungkin yang harus kita ubah juga salah satunya ya. Jadi kalau tadi kita mengandalkan atau dalam master plan fisik kita membuat sebuah desain fisik yang membuat pasien itu merasa berada di rumah saat dirawat di rumah sakit, lalu kita mungkin tidak lagi pakai konsep itu dalam mengembangkan fisik rumah sakit. Jadi yang penting adalah safe. Jadi misalnya tadi rumah sakit RSAB Harapan Kita ya tadi sudah memisahkan antara IGD untuk pasien COVID dan non-COVID. Nah ini kan memberikan rasa aman pada pasien. Jadi kalau dia merasa saya OTG dan sebagainya, saya tidak akan dicampur dengan pasien yang punya gejala COVID dan seterusnya. Ini kan dengan ada rasa aman ini, maka kepercayaan pasien kepada rumah sakit meningkat sehingga mereka tidak terlalu takut lagi untuk datang ke rumah sakit. Kemudian di channeling cara kita memberikan atau mendelivery pelayanan. Kalau tadinya kita tidak berpikir telemedicine ya, buktinya karena juga salah satunya mungkin karena aturan tentang telemedicine tadi yang seperti disampaikan Bung Mulat dan juga ada penanya lain saya lihat tadi aturannya tidak terlalu teknis, ya memang akhirnya itu membuat rumah sakit jadi ragu untuk investasi di layanan telemedicine. Tapi untuk rumah sakit yang tidak melayani pasien BPJS atau yang punya segmen pasar non BPJS, itu dia dengan yakin mengembangkan layanan telemedicine dan memang itu peminatnya sebenarnya banyak gitu. Hanya saja kita masih terkendala dengan aturan yang kemudian berdampak pada masalah klaim, kan itu kan masalahnya. Jadi kalau kita mengabaikan masalah klaim itu sebenarnya layanan telemedicine ini banyak sekali yang membutuhkan, sehingga mungkin ini bisa menjadi salah satu channeling di masa depan ya, masa depan rumah sakit, channeling ini yang akan menjadi salah satu sumber penghidupan rumah sakit sehingga bisa tetap survive. Itu yang bisa saya komentari, Prof. Laksono. Terima kasih. Ya, jadi memang bisnis kanvasnya memang banyak perubahan ya, mungkin harus kita pikirkan pasca pandemi ini, termasuk tadi juga ada keuangan, sumber dana itu mengembangkan juga dari filantropi. Ini sangat-sangat menarik ya. Oke, kita teruskan dulu dari Pak Peter sudah pergi. Terus mohon tertulisnya, pertanyaan tertulisnya. Ya. Nah, kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir dari Pak Guntur Surya. Alangkah banyak Kemenkes dan semua rumah sakit merevisi RPA-nya dengan faktor risiko dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebaiknya WPH. Oh, ya, kita aktif mengawal semua rumah sakit bersama Kemenkes. Gimana nih? Iya. Silakan. Ya, ini mungkin sama Prof. Laksono ya sebagai Ketua Departemen Public Health di Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di FK KMK UGM. Jadi kalau kami sih selalu berusaha ya memberikan melalui hal-hal seperti ini kita selalu seminar, webinar dan sebagainya yang bisa diikuti oleh sebanyak mungkin orang, dan kita selalu menghimbau agar para manajer rumah sakit itu juga selalu mengupdate melalui mengikuti hal-hal seperti ini. Dan harapannya sih kalau mengikuti secara individual itu tadi pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan seperti ini bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang lain di dalam rumah sakit sehingga kemudian ini menjadi suatu kolektif ya, pengetahuan yang kolektif yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan rumah sakit. Jadi kalau dari kami selalu aktif memberikan seminar-seminar dan sebagainya, membagikan hasil-hasil riset juga dengan cara seperti ini. Jadi ya kalau misalnya dari lembaga lain, misalnya katakanlah dari regulator, Kementerian Kesehatan, kemudian bahkan dari perguruan tinggi lain yang juga ingin bersama-sama kita, saya rasa ini akan menjadi suatu hal yang sangat baik ya, kita bisa membantu rumah sakit se-Indonesia untuk bangkit bersama-sama dari kondisi pandemik ini. Karena saya rasa semua rumah sakit menghadapi hal yang sama. Saya ingat sebuah meme yang beredar, yang viral, itu mengatakan bahwa kita menghadapi
bencana yang sama, kita menghadapi bencana yang sama, tapi kita berada di kapal yang berbeda. Nah, kapal ini sebenarnya sumber daya kita beda-beda. Yang kita bisa lakukan hanya menjaga diri sendiri dan saling menolong dengan yang lain. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Ya, ini menarik ya. Jadi memang sekali lagi bahwa kegiatan ini baru pembelajaran perorangan ya untuk para direktur atau direksi yang memang ingin secara pribadi itu mengembangkan kemampuan diri dalam leadership dengan menggunakan pendekatan meta leadership. Ya. Nah, memang di Indonesia itu ada 2.700-an rumah sakit ya. Mungkin yang sekarang ini sangat terkait COVID, misalnya taruh 10% ya, kan ada 270-an ya. Misalnya seperti itu ya. Asumsi kita 10% lah yang langsung terkena COVID ini ya. Walaupun juga semuanya terkena ya. Nah, sekarang pertanyaan menarik dari pembelajaran perorangan yang sering kita bahas pada sesi sebelumnya ya, itu menjadi pembelajaran lembaga. Artinya memang di rumah sakit tadi, nanti saya minta juga Pak Didik dan Pak Arif ya untuk memberikan semacam penjelasan ya. Apakah bisa mengumpulkan staf rumah sakit yang mungkin selama 3 bulan, 4 bulan ini banyak melakukan webinar atau ikuti webinar di beberapa sumber ya. Nah, apakah mereka itu bisa diminta untuk duduk bersama atau Zoom bersama untuk membahas apa manfaat dari ilmu yang mereka dapatkan dari berbagai webinar atau berbagai pengembangan ilmu mengenai COVID ini untuk keperluan strategis rumah sakit. Ya, bagaimana Pak? Termasuk ini Bu Nenggi juga merapat webinar ini berlanjut ke workshop ya. Karena workshop itu memang berbeda dengan seri seminar ya. Workshop itu betul-betul akan detail sekali, di mana para peserta itu akan bekerja juga, tidak hanya mendengarkan, tapi bekerja, dan nanti akan dilihat hasil pekerjaannya. Nah, ini. Terus sebelum sampai ke workshop, mungkin tadi, apakah Pak Didik dan Pak Arif, mohon keterangannya, sempat nggak mengumpulkan, atau bisa nggak mengumpulkan teman-teman tadi untuk memikir bersama ini? Silakan Pak Didik dulu, Pak Didik. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi memang kami yang tadi saya ceritakan, kami membuat Satgas. Jadi Satgas itu ada 2, Satgas yang pelayanan dan Satgas yang tim medis, Prof. Tim medis ini memang teman-teman kan banyak yang tadi Bu Putu bilang kan ada banyak webinar dan Zoom meeting tentang COVID ini. Sehingga teman-teman itu juga mensarikan beberapa pengetahuan-pengetahuan yang berubah sangat dinamis. Dan untungnya kami punya grup WhatsApp itu sehingga mereka selalu share apa pengalaman-pengalamannya. Untungnya kami Senin pagi itu kami punya pertemuan progress report sehingga kami ada sarana komunikasi di situ, Prof. Sehingga yang kami bilang tadi membuat alur itu sangat dinamis memang. Berubah sesuai dengan kondisi. Bagaimana tadinya kita melakukan pertolongan persalinan misalnya dengan APD yang hanya memakai surgical mask, tapi sekarang dengan kita selalu mengasumsikan, kita asumsikan dulu sebagai COVID sampai terbukti tidak, sehingga kami selalu menggunakan masker N95 itu secara dinamis berjalan gitu. Jadi memang kesempatannya pertama-tama memang lewat WA group, tapi kebetulan kami memang merencanakan Senin pagi, bukan merencanakan, menjadwalkan Senin pagi itu untuk bertemu. Itu Prof. Jadi dinamika perkembangan ilmu itu kami bisa kumpul, disarikan. Jadi teman-teman dokter ini seperti think tank gitu. Ya. Itu barangkali Prof. Ya, karena memang penanganan medik juga berubah-ubah ya. Tapi intinya lembaga itu bisa menyerap ya dan mengumpulkan semua pengetahuan baru mengenai COVID dari stafnya dalam suatu sistem yang, nah ini yang menarik tadi, apakah kemudian akan merubah rencana anggaran RPA dan juga rencana strategi bisnis. Jadi ini yang menarik, jadi ada suatu proses yang perubahan rencana itu ya, proses yang cukup istilahnya itu sistematik yang menurut Mobius Loop ya, dari analisis sampai ke decision untuk action ya. Oke, Pak Arif gimana di Rumah Sakit Akademik UGM? Terima kasih Prof. Laksono. Jadi seperti di harapan kita, kami juga mempunyai tim atau Satgas COVID. Selain itu untuk profesional pemberi asuhan, kami membentuk tim multidisiplin, interprofesional team. Terdiri dari multiprofesi Prof. Jadi dari
dokter spesialis maupun umum, kemudian perawat, farmasi dan semuanya yang memberi asuhan. Selain itu kami juga mempunyai tim ilmiah, Prof. Jadi kita mempunyai tim ilmiah yang adalah mencari evidence yang nanti akan di-share-kan untuk PPA, untuk misalnya pelayanan klinis dan sebagainya, termasuk untuk bagaimana penularan APD itu, karena yang direferensi itu ada APD yang penularan yang paling itu adalah di ruang ganti. Itu termasuk itu disosialisasikan, kemudian memperbaiki SPO di ruang ganti, bagaimana membuka APD dan sebagainya. Dan tim itu bekerja dengan sangat bagus, kompak, dan webinar-webinar yang diselenggarakan oleh berbagai macam organisasi profesi dan yang lainnya itu selalu diikuti. Termasuk yang leadership ini saya melibatkan juga beberapa orang untuk yang kami rencanakan untuk tadi mengevaluasi apakah RAP atau Renstra itu perlu kita evaluasi, itu kami ikutkan dalam webinar leadership ini. Dan saya yakin bahwa dengan pembelajaran individu tadi akan kita tarik untuk pembelajaran organisasi, Prof, seperti yang disampaikan di webinar ini tentang leadership, tentang bahwa kita harus membawa pengetahuan-pengetahuan atau pembelajaran individu ke dalam pembelajaran organisasi. Dan seperti juga dengan tadi Mobius Loop tadi, memang kita harus bisa selain analisis juga berani seperti tadi sampaikan untuk beraksi, dan itu harus berdasarkan data. Dan kami memang data-data itu dari tim-tim tadi, termasuk tim ilmiah dan lainnya, itu kami selalu berdiskusi tentang data-data terbaru. Jadi dari RSA kami bisa, Prof, melibatkan beberapa atau banyak mungkin dari beberapa macam profesi, termasuk dari manajemen, untuk bersama-sama menganalisis kemudian beraksi tentang perubahan RAP atau perubahan Renstra tersebut, Prof. Ya, oke, makasih Pak Arif ya. Yang kita sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bu Alida, ya. RSM Dr. tadi Mbak Nengi sudah ya. RSM Dr. melakukan perubahan baik RKAT 2010 dan saat ini berproses untuk sinkronasi RSP Renstra sampai dengan 2024 ya. Ya, mungkin bisa dibuka Bu Alida. Bu Alida bisa diterangkan ini situasinya. Silakan Bu Alida. Halo, Bu Alida, bisa dibuka, di-unmute? Bu Alida? Halo? Mbak Putu? Ya. Ya. Bisa apa itu? Yang teknisinya apa? Yang tolong Bu Alida di-unmute. Mute dari sana, Pak. Di-mute dari sana. Oh, Bu Alida, bisa. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Ya, kami memang melakukan perubahan RKAT tahun 2020 ini dengan tiga alternatif ya, Prof ya. Jadi mungkin yang pesimis begitu, kemudian yang pertengahan atau middle begitu, agak-agak dengan yang optimis melihat perkembangan beberapa bulan terakhir ini begitu. Sedangkan untuk rencana strategik atau rencana strategik bisnis atau Renstra, saat ini kami sedang berproses bersama teman-teman untuk melakukan sinkronisasi, namun memang untuk investasi yang cukup besar, kita sementara ini memutuskan untuk ditunda begitu, Prof. Ditunda sekitar setahun 2 tahun, seperti itu, Ci. Ya, jadi memang sudah ada dampak langsung ya dari pandemi COVID ke rencana strategis rumah sakit Yap gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Proses sih, Prof, tapi masih berproses. Ya, nggak apa-apa. Tapi artinya memang yang bagi pada
teorinya Möbius loop itu yang memang POPDOC ya, jadi perceive, orientations ya, kemudian juga predict. Nah, ini predict tadi, sehingga ketika kita menunda atau mempercepat atau macam-macam itu sebenarnya bagian dari prediksi kita ya. Iya. Nah, ini yang menarik. Jadi soalnya makanya pola dari meta leadership ini sangat menarik untuk kita terapkan di masa COVID ini, karena ada semacam bukan panduan ya, tapi pegangan bagi di rumah sakit harus bagaimana nih. Nah, oke. Terima kasih Bu Alida ya. Ya, terima kasih Prof. Ya, kemudian dari RSUD Koja, mau nanya sama Mbak Putu, apakah ada RSP jangka pendek? Oleh karena perubahan RSP yang panjang perlu investasi yang besar, sedangkan situasinya masih tidak menentu. Dan untuk Mbak Bila mau nanya seberapa besar kita menyiapkan budget untuk anggaran setiap tahunnya dalam rangka menyiapkan kejadian-kejadian seperti saat ini agar setiap waktu kita menghadapi seperti ini lagi, kita tidak selalu dalam kondisi panik. Budget dalam arti luas. Silakan, Bu Putu dulu ya, nanti Bu Bila. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya tadi sudah tanggapin di chat juga sih, tapi nggak apa-apa. Jadi Rumah Sakit Koja, yang namanya rencana strategis bisnis, di situ ada unsur strategisnya ya, itu artinya rencananya jangka menengah, jangka panjang. Kalau rencana jangka pendek, namanya rencana operasional. Jadi kalau RSB itu usianya antara 3-5 tahun ya kalau konsepnya, teorinya. Kita bisa buat 3 tahun atau kita bisa buat 5 tahun, tergantung kebutuhan. Dan ada atau tidak ada pandemi, harusnya RSB ini dievaluasi setiap tahun. Nah, kalau kita evaluasi, pasti ada saja hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Namanya aja kan kita merencanakan ya, ada hambatan, ada peluang baru, dan sebagainya. Nah, dari hasil evaluasi ini kita lalu melakukan penyesuaian. Seberapa jauh kita menyesuaikan, itu kembali lagi ke strategi keputusan direktur. Direktur maunya bagaimana, rumah sakit maunya bagaimana. Nah, itu ada atau tidak pandemi, itu sebenarnya dilakukan rutin. Sehingga dengan adanya pandemik ini sebenarnya itu tinggal meneruskan saja apa yang sudah dilakukan sehari-hari. Jadi hanya saja bedanya kalau pandemik ini perubahan yang terjadi itu lebih besar, lebih dinamis ya daripada kalau dalam situasi normal. Kalau situasi normal mungkin yang berubah cuman ada apa gitu yang baru, tapi kalau pandemik ini kan banyak sekali perubahannya, terasa semuanya merasakan, dan dalam waktu 3 bulan itu sudah banyak hal yang berbeda sekali dari kondisi normal. Itu aja bedanya antara RSB yang kita buat pada kondisi normal dengan yang pada kondisi pandemik. Nah, yang berbeda ini kemudian konsekuensinya. Jadi dari hasil kita mengevaluasi RSB itu, konsekuensinya apa? Ini yang sangat berbeda antara situasi normal dengan situasi pandemik. Sehingga pada situasi pandemik ini, karena kita tidak tahu akhirnya ini kapan, jadi ya kita anggap saja ini masih lama gitu kan, supaya kita siap, kita bersiap dengan merencanakan dan mengantisipasi. Nah, saya pengen komentari juga yang pertanyaan ke Bu Bella itu sebelum Bu Bella menanggapi ya, ini sebenarnya kaitannya dengan Renstra juga, jadi sampai ke budgetingnya. Kalau yang pada situasi normal kita misalnya merencanakan ada anggaran cadangan gitu ya untuk sewaktu-waktu kalau dibutuhkan kalau terjadi bencana. Tapi sekarang mungkin ada beberapa item di dalam rencana cadangan itu udah menjadi rutin. Misalnya seperti APD, seperti peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk menangani wabah ini, biasanya wabah itu cuma sebentar, sekarang karena lama itu jadi rutin gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai new normal. Sesuatu rutinitas baru yang sebelumnya tidak ada lalu sekarang jadi ada. Sehingga tadi yang di bisnis model Canvas tadi, di revenue stream dan di cost-nya itu, struktur cost-nya itu juga berubah. Yang itu tadi, budget yang tadinya cuma cadangan, cuma sekian %, sekarang jadi rutin dan jumlahnya mungkin secara rupiah juga lebih besar. Mungkin itu dari saya, Prof. Terima kasih. Ya, silakan, Bu Bila. Ya. Bu Bila, silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi sama sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Putu tadi ya. Jadi kalau misalnya, nah tadi saya mendengar
Bu Bila, Artinya, mungkin putus. mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan dari mulai awal, artinya terkait dengan bencana ada gugus tugas dan baru mulai merencanakan untuk dampak berikutnya. Jadi kalau memang seperti ini, secara luas berapa besar kita menyiapkan, tadi udah disampaikan, kedengaran ya? Ya, pelan-pelan. Ya, terus. Halo? Terus. Ya, Halo? silakan terus. Iya, ini videonya mati kok. Video saya mati. Kalau sudah mati, videonya bisa lancar. Silakan. Bagus. Ya, sudah jelas? Ya, sudah. Ya baik. Jadi kalau kita mengatakan seberapa besar kita harus menyiapkan budget, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putu. Jadi memang kita melihat bahwa kita ada cadangan, kemudian seberapa. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh, saya lupa siapa tadi ya, yang Bapak mengatakan bahwa sudah menyiapkan gugus tugas di awal. Sebenarnya kan sebelum terjadi bencana, ini kan rumah sakit itu, kenapa kemarin saya mengatakan ada hospital disaster plan itu, kita menghitung analisis kita, kira-kira seberapa besar atau bencana apa yang mungkin terjadi di tempat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pandemi ini kita nggak tahu bahwa ternyata ada pandemi dan ternyata kebutuhannya berbeda. Nah, tadi sudah disampaikan Mbak Putu, memang kebutuhannya adalah kita mulai melihat, tadi berulang lagi saya mengatakan bahwa risiko-risiko di dalam tempat rumah sakit yang saat ini kita adakan pada saat ini, itu nanti kita melihat kira-kira karena sekarang pandemi, kita yang membutuhkan pertama kali itu adalah safety-nya. Nah, safety inilah yang kita lihat, apakah dari safety ini kebutuhan yang selama ini tidak menjadi utama, itu mungkin hanya cadangan atau hanya kebutuhan yang tidak mendasar, pada saat ini kita mulai mencatat kebutuhan-kebutuhan yang akan menjadi rutin itu seberapa besar. Jadi kalau dibilang bahwa berapa banyak budget yang harus kita siapkan, sebenarnya sesuai dengan kebutuhan yang selama ini yang sudah Bapak Ibu buatkan di renstra Bapak Ibu. Artinya kan sudah ada rensranya, kebutuhan dalam 5 tahun, kemudian per tahunnya seberapa, itu kan sudah ada. Nah, kalau untuk saving kita terhadap kebencanaan, itu nanti kita menghitung lagi bencana apa yang mungkin terjadi. Kalau untuk pandemi, nanti kita menghitung lagi setelah terjadi pandemi ini, kita hitung lagi sekarang dampaknya, sehingga ke depannya kita bisa tahu bahwa ternyata kebutuhan yang selama ini tidak kita catatkan menjadi rutin, sekarang menjadi rutinitas. Jadi mungkin dana cadangannya tadi itu bisa kita masukkan ke situ. Tapi kalau dikatakan seberapa besar anggaran yang harus kita siapkan, saya juga nggak bisa, karena saya bukan orang anggaran ya, saya sebagai orang yang biasanya hanya perencana. Jadi perencana itu memang merencanakan seperti itu kira-kira. Mungkin dari saya itu. Ya, makasih Bila. Memang ini menghitung anggaran iya, tapi ada satu lagi masalah besarnya mencari dana dari mana untuk membayar atau menutup anggaran tadi. Ini satu hal yang berbeda lagi. Financing. Prof, mau nanggapin ya. Prof, bisa nggak Prof? Ya, silakan. Prof, saya Banjar Koja nih Prof. Oh iya, silakan. Prof, maksudnya gini, saya nanya Bu Bella, apakah itu menjadi sebuah anggaran cadangan atau sudah menjadi sebuah persiapan, misalnya contoh tenaga SDM. Dalam rasio SDM satu tempat tidur misalnya 2 SDM. Nah, karena kita harus menyiapkan akan kejadian bencana ke depannya, itu berarti kita jangan 2, pakai yang peak season tadi. Jadi 3 atau 4, sehingga ketika in case ketika bencana kita nggak sibuk lagi. Tapi itu sebagai budget gitu maksudnya. Jadi apakah begitu Mbak Bella? Iya, benar Pak. Jadi makanya kenapa setiap rumah sakit kita sarankan untuk menyusun hospital disaster plan. Jadi di dalam hospital disaster plan itu kita kan menghitung analisis risiko bahwa bencana yang mungkin terjadi di daerah kita itu apa-apa saja. Kita sudah hitung. Misalnya ternyata di daerah kami setiap tahunnya tetap ada demam berdarah. Itu kan kita harus menghitung bahwa kebutuhan tempat tidur berapa, kebutuhan SDM berapa, kebutuhan kalau ternyata surge capacity-nya itu harus dibuka. Atau ternyata kalau misalnya terjadi gempa di tempat kita, maka kita kebutuhannya, kita harus membuat MOU nih, karena di rumah sakit kita nggak mungkin bisa seperti ini. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang harusnya tercatat di dalam hospital disaster plan tadi. Sehingga pada saat sekarang pandemi terjadi, itu sudah disiapkan. Jadi misalnya Betul. MOU dengan daerah sudah disiapkan. MOU untuk misalnya dengan Fakultas Kedokteran bahwa kalau ternyata kami kekurangan tenaga, kami sudah bisa minta ke Fakultas Kedokteran. Itu sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi 4S-nya itu sudah kita siapkan sebelumnya. Itu yang perlu untuk mengkaji atau menyiapkan budget kita terhadap kejadian berikutnya seperti itu. Nah,
kalau bisnis impact analisisnya kan setelah terjadi, kita sudah ada nih HDP, sudah kita hitungkan. Tapi ternyata ada bencana baru. Nggak masalah, bencana baru ini sekarang yang 4 bulan ini kita hitung lagi. Kira-kira risikonya ini kebutuhan yang sekarang ini apa-apa saja. Kita catat lagi dan kita hitung. Oh ternyata kebutuhan kita ini adalah peningkatan APD, peningkatan ventilator, peningkatan kamar isolasi yang harus kita tempatkan. Jadi artinya ada lagi penambahan lain. Kalau kita belum buat MOU, kita belum menyiapkan SDM, artinya ini sekarang sudah mulai kita rencanakan untuk budget berikutnya. Oh kita nggak punya budget, kita lihat nih budget cadangannya bisa nggak kita buat, kita masukkan ke dalamnya untuk menjadi akhirnya ke depannya menjadi budget rutin. Artinya memang harus ada perubahan anggaran, dan mungkin kalau misalnya ini masih panjang lagi, perubahan terhadap renstra-nya. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, Mbak Bella. Ya. Mohon maaf, Ya. Prof. Saya langsung, Mbak Ya, Bella. silakan. Mbak Bella, maksudnya Ya. gini, saya kan selama ini dalam konsep perencanaan selalu berbasis rata-rata, Mbak Bella. Iya. Rata-rata, Mbak Bella. Jadi rata-rata selalu perencanaan berbasis rata-rata. Jarang sekali Betul. kita merencanakan berbasis beban puncak. Ini kan Ya. sekarang ini kan beban puncak ini. Nah, ketika kita merencanakan dalam beban puncak, selalu ada hitungan cost. Kalau Ya. ada bencana itu, kalau nggak ada, jadi loss. Jadi dibilang Ya. rencananya salah ini. Nah, ini mungkin yang perlu sebagai dasar bahwa konsep perencanaan harus beban puncak. Yang Ya. saya maksudkan itu. Jangan nanti Ya. ketika kita merencanakan agak besar, dan dikritisi DPRD kok gede banget sih. Karena memperkirakan kita ada bencana di depan mata kita. Nah sekarang kita kelabakan semua. Ini yang mungkin karena mungkin Prof. Laksono, jadi sebagai dasar bahwa perencanaan ke depannya harus beban puncak. Di sana Ya. di balik itu ada cost yang keluar yang harus akan dianggarkan, yaitu sebagai kalau sekarang PDT belanja tak terduga dan lain sebagainya. Tapi sudah dalam implementasi kan siap SDM, siap tempat, ruang dan lain sebagainya. Itu maksudnya Mbak Bella. Ya, benar sekali Pak. Jadi memang bencana yang selama ini yang kita hitungkan itu kan hanya perkiraan, misalnya di daerah-daerah kita yang kita hitungkan itu kemungkinan terjadi bencana apa saja. Nah, kalau misalnya daerahnya ternyata selama ini aman-aman saja, tidak ada bencana apapun, tiba-tiba masuk pandemi. Jadi kalau menurut saya sekarang ini memang baik itu ke Kemenkes atau ke DPR, sekalipun mereka sudah harus melihat situasi bahwa ternyata ada bencana yang seperti ini. Jadi kalau selama ini kita tidak menghitung batasan sampai ke puncak, saat ini mungkin perhitungan ke depannya adalah kita harus menghitung batasan yang lebih luas lagi seperti itu. Ya, betul. Saya setuju Pak. Ya. Setuju. Mungkin begini ya, terkait juga dengan rencana strategik tadi yang Mbak Putu katakan ada skenario ya. Nah, ini yang menarik dari pengalaman COVID ini, memang pada awal-awal itu kan seperti kita kan nggak punya stok APD, nggak punya pemahaman ini, itu toh. Betul nggak Pak Banjar ya? Ya betul. Nah, semua kelabakan semua, betul. Ya. Nah, apakah untuk tahun depan kita juga akan menstok APD ataupun yang lainnya? Iya, betul. Itu saya maksud, Prof. Ya, benar. Ya, nah, tapi ada berapa yang expired toh, Pak? Benar nggak? Iya, pasti. Punya waktu pakai ya, expired date-nya ada. Nah, iya, sekarang kita menariknya cost itu akan ditanggung siapa toh? Betul. Pasien atau ditanggung negara? Iya, betul, ya, Prof. Benar, Prof. Pemerintah ya, menurut saya itu ditanggung negara. Iya, Prof. Ya, betul. Nah, kalaupun expired atau nggak bisa dipakai lagi ya sudah dibuang. Jangan jadi temuan, Prof. Ya, dimusnahkan. Jadi ini sesuatu yang baru untuk kita semua. Betul, Prof. Nah, kalau swasta itu kembali ke filantropis ya. Ya. Filantropis tadi itu sekarang gini ya, kalau kita lihat secara faktual, ketika saat bencana itu di puncaknya, itu biasanya bantuan filantropi itu banyak sekali. Bahkan mungkin sisa-sisa Pak ya, berlebihan ya. Nah, ini bisa nggak ada berapa inventory yang memang itu filantropi itu akan mengisi terus. Jadi swasta entah itu profit ataupun non-profit itu juga memberikan semacam kesempatan bagi filantropis untuk memberikan sumbangan sepanjang tahun, sepanjang kegiatan. Nah, kalau tidak terpakai ya nanti akan dimusnahkan. Tapi ini bagian dari cost yang memang harus ditanggung oleh masyarakat semua, tapi mungkin sebagian ditanggung oleh filantropi. Nah, betul, Prof. Ini ya model ini Pak ya, betul ya Pak Banjar ya?
yang kita harus mulai merevisi rencana strategi kita dengan contingency plan ini. Rencana yang puncak tadi, Pak, beban puncak tadi. Tapi kalau tadi wabah sudah berjalan berapa minggu itu biasanya kemudian DPRD dan atau pemerintah pusat langsung membuat undang-undang bencana kan jalan. Jadi ada dana tambahan toh, Pak, betul nggak? Biasanya ya, betul. Iya, nah yang gubernur, bupati, wali kota itu bisa mengaktifkan dana bencana. Pak Jokowi presiden juga begitu toh, ada berapa puluh triliun tadi, ini kan dana bencana. Ya, Prof. Tapi sebelum ke sana kan kita perlu juga ada semacam persiapan, buffer perencanaan. Ya, perencanaan tadi. Ya, Prof. Saya begini mengamanatkan ini, Prof. Saya sepertinya kayak bencana ini mempersiapkan kematian kita, Prof. Jadi mempersiapkan. Jadi kalau bicara kematian itu kan tabu. Tapi ini memberikan bencana, ya itu harus kita mau nggak mau, suka nggak suka harus mempersiapkan itu kematian kita, Prof. The worst scenario toh yang Mbak Putri tadi katakan. Tapi kita harus pilah-pilah betul ya. Itu detail sekali siapa nanggung apa itu. Nah itu yang tadi yang Mbak Nenggi katakan ya. Kita mungkin perlu workshop ya. Tapi workshop itu memang sangat kontekstual ya. Jadi antara rumah sakit daerah, misalnya Arsada dengan kelompok rumah sakit Muhammadiyah itu beda-beda sekali Pak Anu ya. Solusinya, walaupun prinsipnya sama ya. Betul nggak Pak? Jadi kalau seperti DKI kan itu juga mempunyai akses ke dana APBD yang cukup tinggi ya. Cuman bagaimana masuk ke DPRD-nya kan harus mereka ngesahkan untuk tahun depan tuh ada dana persiapan bencana misalnya atau apalah. Ya Prof. Oke, karena waktunya ya, ini tinggal jangan lupa untuk mengisi angket ya yang sudah coba dilihat di chat itu sudah ada ya angketnya Mbak Tri ya. Ya, tolong diisi kembali untuk kita lihat efektivitasnya. Memang ini banyak hal-hal teknis seperti masalah bisnis planning pakai kanvas model atau apa itu ya. Ya, ini. Oke. Jadi sekarang untuk Pak Irwan ini mungkin terakhir ya, waktunya tinggal 3 menit, 5 menit. Apa saja lagi ya? Apakah waktu 3 bulan cukup untuk dijadikan bahan untuk analisis situasi dan penyusunan SWOT? Mungkin yang benar-benar perlu adalah penyusunan bisnis plan atau RPA tahunan. Perlu informasi lebih banyak untuk analisis situasi internal dan eksternal. Ya, gimana Mbak Putu? Silakan. Ya, ini untuk Bapak Irwan Gandana. Jadi kalau menurut saya sih ini bukan masalah waktunya datanya sedikit atau tidak ya. Masalahnya adalah situasi ini memaksa kita untuk segera menyesuaikan perencanaan yang kita buat karena jelas-jelas rencana yang Renstra yang kita buat kemarin itu jelas-jelas sudah nggak bisa dipakai lagi sekarang kan. Situasinya udah sangat berbeda. Jadi mau tidak mau kita harus membuat rencana baru atau minimal merevisi yang sudah kita buat itu untuk disesuaikan dengan situasi yang baru ini. Jadi dengan demikian ya mau nggak mau data yang 3 bulan kemarin itu walaupun sedikit, ya saya meminjam istilah Prof. Laksono di pertemuan sebelumnya ya, kita harus bisa menafsirkan, itu bagian dari the situation. Jadi kalau dimensi meta leadership yang pertama person, yang kedua the situation, ya ini data 3 bulan ini termasuk the situation yang harus kita pertimbangkan, sangat penting untuk bisa kemudian dari data 3 bulan itu kita tafsirkan, lalu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apa yang akan terjadi dan apa konsekuensinya dengan rumah sakit kita. Jadi dibandingkan dengan kita cuma diam saja tanpa merevisi rencana, nanti seperti yang tadi Bu Bella dan Pak Banjar sampaikan ya, kita nanti tidak siap kalau terjadi sesuatu yang tiba-tiba APD habis, kita dapat dari mana, anggaran tidak ada, dan seterusnya. Nah ini yang harus, ya mau nggak mau Pak, dengan data, bahkan data 1 bulan pun, kalau memang kita sudah harus bergerak maju, ya itu harus bisa kita pakai untuk, sebisa mungkin menyesuaikan Renstra bisnis yang sudah kita buat itu untuk menghadapi situasi yang baru yang kita yakin ini masih lama. Karena apa? 1, vaksin belum ditemukan. Kita tahu ya bahwa proses pembuatan vaksin itu tidak sebentar, itu bisa tahunan. Kemudian yang kedua, kalaupun vaksin itu nanti sudah ditemukan, dia harus diproduksi massal dulu, itu juga butuh waktu. Lalu yang ketiga, perlu waktu untuk mencapai cakupan vaksin yang luas di masyarakat agar terjadi herd immunity itu sehingga kemudian penularan COVID itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membahayakan.
kita ingat dulu ya ketika vaksin-vaksin yang campak dan sebagainya itu belum ditemukan kan juga itu suatu yang mengancam masyarakat. Tapi ketika itu sudah ada ya kita bisa hidup berdampingan, virusnya itu masih ada, tapi karena vaksinnya sudah ada kita jadi tidak masalah dengan virus-virus tersebut. Nah sekarang karena ini adalah virus yang baru yang vaksinnya belum ada dan kita nggak tahu kapan, ya itu mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu ya. Nah ini kan nggak mungkin kita cuman mengandalkan renstra bisnis kita yang kemarin yang kita buat dalam situasi normal. Nah oleh karena itu semakin cepat kita bergerak melakukan sesuatu, mengambil keputusan, maka semakin siap kita dengan situasi yang akan kita hadapi di depan. Mungkin itu Pak Laksono, terima kasih. Oke, wah langsung habis ya. Ya, mungkin masih satu dari Pak Tendian ini. Ya, saya setuju dengan Prof. Laksono membuat RAP perbaikan dengan skenario pendek, sedang dan lama secara di atas kertas mungkin lebih mudah. Tapi bagaimana jika pendapatan yang direncanakan itu semakin tidak tercapai atau cash flow semakin turun? Skenario apa lain yang disiapkan selain filantropi? Nah, ini yang sangat-sangat penting ketika bicara mengenai ini. Sekali lagi konteks ya. Ini saya jawab, ini mungkin lebih ke saya, bukan ke Mbak Putu atau Mbak Pina ya. Konteks ya. Ini rumah sakit swasta mana ini? Ya, kalau ini rumah sakit keagamaan misalnya, atau Katolik atau Islam atau mungkin Kristen, itu kita tidak ada salahnya sekarang ini kita mengandalkan filantropi lagi, karena yang dikerjakan oleh rumah sakit itu sebenarnya sebuah pelayanan kesehatan kemanusiaan ya. Tapi ini yang menjadi masalah besar karena rumah sakit keagamaan itu puluhan tahun itu seperti tidak lagi mengandalkan filantropi atau tidak itu dianggap tidak penting ya. Karena kalau kita mencari alternatif pendanaan lain selain filantropi itu kan APBN atau APBD. Tapi saya yakin APBN atau APBD itu susah sekali untuk dibawa ke swasta, ya kecuali hibah ya. Kemudian masuk ke BPJS, apa bisa ke BPJS? Tapi juga BPJS juga punya semacam batasan-batasan, dan untuk COVID ini semua angka ditentukan oleh pemerintah. Ya. Oke. Jadi gini Pak Tendian ya, kalau saya usul, mungkin untuk isu mengenai financing ini ya, pendanaan, itu sebaiknya rumah sakit swasta itu dan tiap kelompok juga perlu untuk membahas secara detail ya. Misalnya kelompok rumah sakit Katolik pun juga macam-macam ordo ya, rumah sakit Kristen, rumah sakit Islam, NU, Muhammadiyah dan segalanya, rumah sakit kemanusiaan. Nah itu membahas detail mengenai ini namanya strategic financing ya, pendanaan untuk berkembang dan selamat, strategic financing ya. Ini perlu sekali. Kalau rumah sakit pemerintah itu juga akan melihat pada APBN, APBD ya. Dan sekarang saya lihat rumah sakit vertikal ya, betul ya Pak Didik ya. Pak Dirjen sedang mengadakan semacam pembahasan ya, betul ya Pak Didik ya. Bagaimana untuk menghadapi masa depan ini. Benar Pak Didik? Halo, Pak Didik. Jadi itu saya kira Pak Tendian ya, untuk masuk detail ke tiap-tiap kelompok tadi untuk bicara mengenai strategic financing-nya, karena beda-beda sekali.